Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab usul fikih biasanya ketika menyebutkan bab atau masalah ijtihad, ittiba dan juga taklid, biasanya menyebutkan tentang pandangan ulama madhab, terutama Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad bin Hambal, terutama ketika membahas tentang masalah taklid, bagaimana empat imam ini melarang orang untuk taklid. Apa yang dimaksud dengan taklid? Taklid itu adalah qabulu qaulil qail wa anta la ta'lamu hujjatahu, menerima pendapat orang, menerima pendapat imam, menerima pendapat ulama, tetapi kita tidak mengerti, kita tidak mengetahui dalilnya, argumentasinya. Ini berbeda dengan namanya ittiba atau muttabi. Jadi orang yang bertaklid tadi itu menerima pendapat orang lain tapi dia tidak mengetahui argumentasi dari pendapat orang lain itu. Kenapa pemikiran itu bisa muncul dari orang itu? Dia tidak mengetahui, itu namanya taklid. Dan orang yang mengikutinya namanya muqallid. Ini berbanding terbalik, beda dengan namanya ittiba. Apa itu namanya ittiba? Ittiba itu adalah qabulu qaulil qail wa anta ta'lamu hujjatahu. Menerima pendapat orang lain, menerima pendapat para alim atau ulama, dan dia mengetahui argumentasi dari ulama itu. Itu namanya ittiba. Dan orang yang melakukan itu disebut muttabi. Kalau bisa, kita ini tingkatannya adalah muttabi, bukan muqallid. Kalau bisa kita berittiba dan bukan bertaklid. Wahai sahabatku, apa di antara yang dikatakan oleh imam mazhab itu? Yang pertama dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah misalnya mengatakan, in kana qauli yukhalifu kitaballahi wa khabara rasulihi fatruku qauli. Jika pendapatku ini menyalahi Al-Qur'an dan juga khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatruku qauli, maka tinggalkanlah pendapatku, jangan kau pedomani. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu menyalahi kitabullah dan khabar rasulnya? Nah, tentu berarti kita harus belajar memang. Kita harus belajar kitabullah, kita harus belajar Al-Quran, mempelajari tafsir, dan sesuatu yang bisa memahami terhadap tafsir itu. Mempelajari balaghah, mempelajari nahwu shorof, mempelajari tarikh, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa pendapat seorang itu menyalahi khobar, menyalahi sunnah, menyalahi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita tahu? Ya kita mempelajari tentang seluk-beluk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang hadis-hadis. Karena itulah, maka orang memang untuk mengatakan kamu ini tidak sesuai dengan Quran, kamu tidak sesuai dengan hadis, atau kamu tidak sesuai dengan kitabullah, kamu tidak sesuai dengan sunnah Rasulnya. Nah itu kan kita harus belajar banyak itu. Kalau kita tidak belajar banyak lalu mengatakan, kamu ternyata salah, tidak sesuai dengan kitabullah, kamu ternyata tidak sesuai dengan sunnah rasulnya. Lah kalau kita hanya ngomong begitu saja sementara kita tidak mengetahui dalam dari ilmunya, berarti kan kita ngawur namanya. Coba kita ingat bagaimana cerita tentang Imam Auza'i misalnya mengatakan Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak, apakah kau pernah dengar, pernah tahu tentang penyebar bid'ah yang namanya Imam Abu Hanifah itu? Lalu ketika Imam Abu Hanifah bertemu dengan Imam Auza'i di Makkah misalnya, lalu berdiskusi, keduanya diskusi, ternyata Imam Auza'i lalu mengatakan, ternyata saya telah salah sangka, orang yang ilmunya tinggi kok saya katakan bid'ah itu. Lalu dia mengatakan kepada Ibnu Mubarak hal yang sama. Ibnu Mubarak lalu mempelajari pemikiran dari Imam Abu Hanifah. Jadi seringkali kita itu menuduhkan kepada orang lain dia melanggar sunnah, tidak sesuai dengan kitabullah, karena memang jangan-jangan pengetahuan kita yang sedikit. Bukankah ada fakultas atau ada pendapat yang disebut dengan ahlul ra'yi, ada ahlul hadis, dan semuanya ini memang memahami Al-Quran dan juga memahami Al-Hadis.
Karena mereka sama-sama memahami Al-Quran dan memahami sunnah atau memahami kitabullah dan juga memahami khobar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau misalnya berbeda caranya, jangan dianggap lalu salah. Jangan, hanya berbeda saja sebenarnya. Hanya berbeda caranya. Kalau berbeda cara berarti masih ada cantolannya. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya pernah mengatakan apa yang disebut dengan bid'ah itu. Wal muradu biqaulihi kullu bid'atin dolalah, dan yang dimaksud dengan hadis setiap yang bid'ah itu adalah sesat, itu ma'uhdisa wala dalilalahu minasyar'i bitariqin khosin wala amin. Jadi yang dimaksud dengan segala sesuatu dianggap sebagai bid'ah dan bid'ah itu adalah sesat, itu adalah sesuatu yang perkara baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tetapi syaratnya dia disebut bid'ah itu wala dalilalahu minasyar'i bitariqin khosin wala amin. Syaratnya adalah tidak ada cantolan dalil yang bersifat am maupun dalil yang bersifat khusus. Ada dalilnya. Jadi ketika misalnya masih ada argumentasinya, dalilnya, maka jangan dikatakan bid'ah. Karena ada dalilnya. Loh, tapi kan dalilnya itu bunyinya tidak begitu maknanya. Nah, kalau sudah begitu berarti cara memahami hadis, cara memahami Al-Quran yang berbeda. Masing-masing masih ada cantolannya. Wal muradu biqaulihi kullu bid'atin dolalah ma uhdisa wala dalilalahu minasyar'i bitariqin khosin wala amin. Maka ketika misalnya Umar bin Khattab itu mengadakan sholat taraweh berjamaah dengan 20 rakaat lalu ditambah 3 witir misalnya bersama-sama, itu tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah sholat tarawih itu ya hanya beberapa hari, setelah itu ya di rumah dan para sahabat sholat sendiri-sendiri. Tapi Umar bin Khattab lalu mengumpulkan mereka, lalu memutuskan sholatnya 20 rakaat, lalu 3 witirnya. Itu apakah disebut bid'ah juga? Ya tidak dong. Kalau mengatakan bahwa Umar bin Khattab melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah lalu dia bid'ah, berarti sama saja dengan membid'ahkan Umar bin Khattab. Sama dengan Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan itu azan 2 kali ketika Jumatan, pada zaman Rasulullah tidak ada. Lalu apakah Utsman itu dianggap sebagai pelaku bid'ah? Kan juga tidak. Coba ketika misalnya Imam Al-Bukhari pernah mengatakan kepada Imam Al-Farbari misalnya, ini cerita ini masyhur ini. Qala Al-Farbari qala li Al-Bukhari ma wada'tu fi kitabi as-sahih hadisan illa tasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'ataini. Imam Bukhari pernah mengatakan kepada Al-Farbari, saya tidak mengarang, saya tidak menuliskan sebuah hadis di dalam kitabku kecuali sebelumnya saya mandi dulu dan setelah mandi saya sholat 2 rakaat. Kalau misalnya ditanya apakah ada hadis yang spesifik menjelaskan bahwa kalau seseorang itu mau menulis hadis ada perintah untuk sholat misalnya 2 rakaat, kan tidak ada. Tetapi kenapa Imam Bukhari kok melakukan itu? Ternyata kan ada cantolannya di atasnya. Apa cantolannya? Diperintahkan, dibolehkan untuk sholat sunnah mutlak. Jadi ada cantolannya. Yang cantolan itu bersifat umum, cantolannya bersifat umum. Kalau begitu kan enak kehidupan itu. Ada cantolannya bitorikin khosin wala amin, dengan jalan khusus maupun jalan yang umum. Masalah tawasul juga begitu. Kita lalu mengatakan tawasul itu bid'ah. Lalu tawasul itu kan pada zaman Rasulullah tawasulnya bersifat orang yang masih hidup. Yang sudah meninggal kan tidak ada. Coba kita dengarkan misalnya hadis yang dimunculkan oleh Utsman bin Hunayf. Ada orang buta lalu meminta doa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Doanya kan begini: Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Rasulullah mengajarkan doa ini. Pertanyaannya kan begini, doa ini kira-kira diajarkan untuk Nabi Muhammad hidup
atau untuk Nabi Muhammad setelah meninggal. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Maka banyak ulama, para ulama itu mengatakan bahwa hadis ini bersifat umum, baik Rasulullah itu masih hidup maupun sudah meninggal, maka boleh menggunakan doa ini. Itu berarti bersifat umum, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Apalagi al ulama'u warasatul anbiya. Jadi kalau misalnya ulama itu adalah pewaris para nabi, maka berdoa yang model ini boleh juga untuk para ulama, karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi dalilnya masih dalil yang bersifat umum. Yang kedua adalah perkataan dari Imam Malik. Kata Imam Malik, kulluna radun wa mardudun illa sahibah hadzal qabri, yakni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kulluna radun wa mardudun illa sahibah hadzal qabri, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita ini adalah menolak dan ditolak kecuali sahibah hadzal qabri, kecuali adalah pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat manusia itu karena perbedaan situasi, perbedaan kondisi, seringkali tidak setuju dengan pendapat orang lain. Orang lain pun tidak setuju dengan pendapat kita. Itulah yang disebut dengan radun wa mardud. Orang lain tidak setuju dengan pendapat kita, pada saat yang sama kita pun juga tidak setuju dengan pendapat orang lain. Karena itulah, maka ketika seorang khalifah itu mengatakan kepada Imam Malik supaya kitab Muwatta itu disebarkan ke seluruh penjuru kekuasaannya, maka Imam Malik tidak mau. Kenapa? Karena para ulama di daerah-daerah lain itu meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Malik. Karena itu jangan. Karena itu berarti mau menseragamkan pendapat. Jangan. Berarti kita harus bijak menyikapi perbedaan. Bagaimana Imam Malik itu memuji Imam Abu Hanifah. Itu menunjukkan bahwa ternyata pendapat-pendapat orang lain itu memang disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Jangan gampang menyalahkan orang lain lalu membid'ah-bid'ahkan dia telah keluar dari Islam dan lain sebagainya. Jangan. Kulluna radun wa mardudun illa sahibah hadzal qabri, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi menurut Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, masalul ladzi yatlubul ilma bila hujjatin kamatsali hatibil lailin yahmilu husmatan wa fihi af'atal zauhu wa huwa la yadri. Perumpamaan orang yang mencari ilmu, orang yang mencari ilmu agama tapi dia tidak mengetahui argumentasinya gitu. Itu semacam pencari kayu bakar malam hari yang membawa satu gepok gitu. Dia diikat dalam satu gepok, ternyata di kayu bakar itu ada ular berbisa yang dia membahayakan dirinya, bisa menggigit dengan ular berbisa itu, dan itu bisa bahaya. Itu artinya kalau bisa mencari ilmu itu tahu hujahnya itu. Nah, kalau dia tidak memahami hujah orang lain, ya jangan menyalahkan orang lain lagi gitu. Jangan menyalahkan orang-orang lain. Imam Ahmad bin Hambal juga mengatakan, la tuqallidni wala tuqallid malikan wala sauriya walal auza'iyya wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan engkau bertaklid kepada diriku, jangan engkau bertaklid kepada Imam Malik, dan juga jangan bertaklid kepada Imam Ats-Tsauri, juga Al-Azra'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Maksudnya adalah ambil dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis, ataupun dari Kitabullah dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara begitu kita telah terhindar dari taklid, apalagi taklid buta. Nah, ini bahaya, ini suka menyalah-nyalahkan orang lain. Wahai sahabatku, kalau imam yang 4 sudah mengatakan begitu, kita harusnya bersikap bijak. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.